Halo Sobat Arsy, kita jumpa lagi di Rerunning Channel. Kali ini kita akan membahas alur film dengan judul The Blind Side. Film dibuat berdasarkan kisah nyata dari Michael O'Hare, seorang atlet American football yang mendulang banyak prestasi. Film bergenre drama biografi ini disutradarai oleh Julie Handcock dan dibintangi oleh Quinton Aaron sebagai Michael, Sandra Bullock sebagai Leanne, Tim sebagai Sean, Joe sebagai Sean Junior, dan bintang terkenal lainnya. Bagi teman yang menyukai alur film ini, tolong subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Baiklah, tanpa panjang melebar, mari kita mulai. Film dibuka dengan menayangkan keseruan permainan American football, sebuah permainan yang lebih menyerupai rugby daripada sepak bola. Olahraga ini terdiri dari dua tim, yang masing-masing beranggotakan 11 pemain dengan sebuah bola berbentuk oval berwarna coklat. Setiap tim dibagi dua bagian, yaitu sebagai penyerang dan bertahan. Di antara mereka tidak dapat saling bertukar posisi atau fungsi selama bermain. Menjadi pemain American football selain keahlian juga dibutuhkan tubuh yang kuat, karena permainan cenderung kasar dan memungkinkan pemainnya menabrakkan diri ke tubuh pemain lawan. Untuk menghindari cedera, pemain dilengkapi pelindung khusus seperti helm dan lain-lain. Di sebuah tempat, nampak seorang anak remaja berkulit hitam dan bertubuh besar sedang berjalan sambil sesekali teringat akan kejadian masa kecil saat dia harus berpisah dari ibu kandungnya karena terjerat kasus obat terlarang. Dialah Michael O'Hare, anak sebatang kara yang jauh dari ibu dan tidak mengetahui siapa ayahnya. Hidup sebagai anak milik negara mengharuskannya sering berpindah tempat mengikuti orang tua asuh yang mau menampungnya. Tentu saja hal ini tidak membuatnya nyaman, hingga dia kerap pergi dari rumah orang tua asuhnya. Di sebuah kantor nampak Michael dengan penampilan yang berbeda, sedang diwawancarai oleh asisten direktur Asosiasi Atletik Universitas, bernama Nona Jesslyn. Menurutnya Michael masuk universitas karena pengaruh dari orang tua asuhnya yang memiliki posisi penting di universitas. Kesimpulan yang didapat dari hasil investigasi tersebut membuat Michael berpikir kalau masuk universitas adalah ambisi keluarga angkatnya, bukan keinginan dirinya. Hal ini membuatnya kecewa dan pergi. Scene pun berganti ke masa 2 tahun sebelumnya, di mana saat itu Michael belum bertemu dengan keluarga Sean dan masih berpindah-pindah tempat. Suatu hari, Michael menginap di rumah temannya yang bernama Stephen. Victory ayah Stephen berencana memindahkan anaknya dari sekolah umum ke sekolah Kristen, di mana Bert bekerja sebagai pelatih olahraganya. Victory mengajukan Michael ke Bert untuk bisa ikut belajar di sekolah tersebut, dengan alasan kalau Michael selain anak baik yang perlu dibantu, juga dia memiliki keistimewaan dalam cabang olahraga, dan Bert pun nampak kagum dengan permainan Michael. Di kantor, Bert merekomendasikan Michael untuk bisa belajar di sekolah tersebut, tapi pihak sekolah menolak karena kualitas pelajaran Michael yang tidak baik. Tidak kalah akal, Bert pun membahas kalau ini adalah sekolah Kristen, jadi menolong adalah hal benar yang harus dilakukan, dan Michael pun akhirnya diterima. Di sekolah, Michael diperkenalkan pada temannya. Nampak dia tampil berbeda dengan teman sekelas lainnya. Hari itu guru memberi mereka kertas ujian untuk kurikulum IPA dan untuk mengetahui sejauh mana materi sebelumnya dikuasai. Michael nampak kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara yang lain sibuk mengisi kertas ujian dan menyerahkannya pada guru, Michael hanya termenung. Kertasnya kosong, hanya data namanya saja yang dia cantumkan. Melihat hal ini, gurunya pun tersenyum lembut. Di rumah, teman ibunya tidak menginginkan keberadaan Michael. Dia merasa terganggu dan menyuruh ibunya untuk mengusir dia. Sementara Michael yang mendengar percakapan mereka hanya bisa terdiam. Di sebuah gedung sedang diselenggarakan pertandingan bola voli. Di sana nampak Michael dengan serius memperhatikan pertandingan. Di sana juga ada sepasang orang tua yang ikut menonton pertandingan Colin putrinya. Mereka adalah keluarga Choi. Ayahnya Sean Choi nampak tertarik dengan keberadaan Michael yang sedang memungut sampah yang ditinggalkan penonton. Di kantor, para guru mendiskusikan Michael. Menurut mereka, Michael anak yang aneh, pendiam dan tidak berprestasi. Kalau diberi tugas, dia hanya menulis namanya saja, tanpa mengerjakan tugasnya. Ada seorang guru yang membacakan coretan Michael dengan judul dinding putih yang ditemukan di keranjang sampah. Di sini Michael mengatakan ketidakmengertian dia akan guru dan dirinya sendiri. Di sebuah taman,
Saat melihat Michael datang, tampak anak-anak pada pergi ketakutan. Melihat itu, Michael hanya terdiam. Tiba-tiba seseorang menyuruhnya tersenyum. Dialah Sun Junior, anak bungsu dari keluarga Sun. Tidak lama kemudian, Lien, ibunya, datang menjemput. Tanpa dia tertarik atas keberadaan Michael. Di taman ini pula Michael mendapatkan kabar kalau pria yang jatuh atau mungkin menjatuhkan diri dari jalan layang adalah ayahnya. Menanggapi berita duka ini, Michael hanya termenung karena selama ini dia tidak pernah mengenali ayahnya. Bukan hal baru kalau Michael kerap mendapatkan tatapan aneh dari orang lain. Hal ini juga terjadi saat dia mau mencuci baju di sebuah laundry. Semua itu dia hadapi dengan diam. Sementara di sekolahnya, seorang guru berusaha meyakinkan rekan-rekannya kalau Michael tidaklah sebodoh seperti apa yang mereka pikirkan. Pulang dari sebuah pertunjukan, Lien melihat Michael sedang berjalan kedinginan. Nampak dia begitu khawatir. Saat ditanya tujuannya, Michael menjawab kalau dia mau ke gedung olahraga. Menyadari kalau gedung olahraga sudah tutup, Lien meminta suaminya untuk putar balik mobil ke arah Michael. Di sini Lien mengetahui alasan Michael ke gedung olahraga karena dia tidak memiliki tempat lain dan hanya di sana suhu terasa lebih hangat. Mendengar itu, nampak Lien terharu dan mengajak Michael untuk tidur di rumahnya. Di rumah keluarga Choi, Michael terpesona dengan keindahan rumah tersebut. Dia tidur di sebuah sofa mewah. Sementara itu di kamar, Lien mulai meragukan keputusannya menerima Michael. Rupanya dia khawatir Michael akan mencuri barang-barangnya. Pagi harinya, Lien segera turun ke bawah dan melihat sofanya rapi. Tidak ada satupun barang yang hilang. Dengan perasaan menyesal, dia pun terus mencari Michael dan mendapatkannya sedang berjalan keluar. Saat Lien menyadari kalau Michael tidak memiliki tempat tujuan, akhirnya dia pun menyuruhnya masuk kembali ke rumah untuk makan pagi bersama. Suatu hari, Lien mengajak Michael membeli baju sebelum menemui ibunya. Tapi Michael menolak karena dia merasa sudah memiliki baju. Lien pun menegaskan kalau baju yang dipakai Michael sudah tidak layak. Michael hanya terdiam. Saat Anne meminta Michael mengatakan satu hal yang dia inginkan, Michael pun meminta agar dia jangan dipanggil Big Mike. Setelah sepakat, mereka pun pergi ke rumah ibunya Michael, daerah yang cukup rawan di mana anak mudanya kadang membawa senjata api. Di sana Michael tidak mengizinkan Lien keluar dari mobil. Sementara Michael keluar, mereka sebagian menggoda Anne hingga membuatnya kesal dan khawatir. Sampai di rumah, Michael kecewa karena ibunya tidak ada di sana. Melihat hal ini, Lien pun menghiburnya dengan mengatakan suatu hari nanti mereka bisa datang lagi ke sana. Pulang dari tempat ibunya, mereka mampir ke toko pakaian terdekat untuk membeli beberapa baju yang cocok bagi Michael. Lien yang asing dengan tempat ini merasa tidak aman dan meminta Michael untuk menjaganya. Keesokan harinya, Michael pun berangkat ke sekolah dengan pakaian yang lebih layak. Di sebuah restoran, nampak Lien berkumpul dengan teman sosialnya. Mereka membahas berbagai hal. Saat Lien bertanya apakah mereka pernah berkunjung ke Jalan Alabama di Heart Village, mereka menjawab belum pernah. Sepertinya itu daerah berbahaya, dan kalaupun pergi ke sana hanya akan merusak reputasi mereka. Mendengar itu, Lien hanya terdiam. Di rumah, Lien bertanya pada Michael, apakah dia akan tinggal lebih lama di rumahnya? Kalau iya, dia harus tidur di kamar sendiri, karena Michael telah merusak sofanya yang seharga $10.000. Sungguh alasan yang aneh, karena dialah yang menyuruh Michael tidur di sofa. Itulah Lien, wanita yang terkesan angkuh tapi baik hati. Mendengar jawaban Michael, ada rona bahagia di wajahnya yang coba dia sembunyikan. Keesokan harinya, Lien mencoba mencari data tentang Michael. Nomor kontak Michael untuk darurat kesehatan tidak bisa dihubungi. Di sana juga ada catatan kecerdasan Michael. Yang menarik adalah nilai tertinggi Michael di Protective Instinct, dengan persentase sebesar 98%. Di rumah, Michael mendapatkan sebuah kamar tidur yang sebelumnya tidak pernah dia dapatkan dari orang tuanya. Mengetahui itu, Lien nampak terharu dan segera pergi. Bagi Lien, semakin jauh mengenal kehidupan Michael, semakin besarlah keinginannya untuk menolong dia. Di sekolah, Michael dites secara terpisah dari temannya dan hasilnya lulus mendapatkan nilai C. Saat makan siang di sekolah, CJ atau Sun Junior menegur Michael untuk tidak sering memakai kaos rugby, karena nampak seperti lebah raksasa. Di satu malam, Lien dan keluarga makan di sebuah restoran miliknya. Sementara Sun mengatur pemesanan makanan, Lien dan anak-anak pergi ke tujuannya masing-masing. Ketika mau pulang kembali ke restoran, Lien mendapatkan anak-anaknya sedang membaca buku cerita
yang kerap dibacakan saat mereka masih kecil. Tapi itu tidak berlaku bagi Michael. Hal ini membuat Lian termenung dan sedih. Di restoran, Michael bertemu saudaranya. Saat Lian minta izin Michael untuk bertemu kakaknya, Michael menjawab dia tidak tahu alamatnya, karena dari kecil mereka sudah terpisah. Mendengar itu, Lian nampak sedih. Untuk menghibur Michael yang tidak pernah dibacakan cerita oleh ibunya, Lian mencoba menceritakan kembali buku yang dulu sering dia baca untuk anak-anaknya. Nampak Michael dan anaknya begitu antusias menikmati cerita ibunya. Saat akan tidur, San yang melihat istrinya senyum sendiri bertanya, apakah dia bahagia? Lian pun menjawab kalau apa yang dia lakukan bersama Michael begitu membahagiakannya. Pulang kerja, Lian mendapatkan keluarganya berkumpul, sesuatu yang selama ini jarang terjadi. Rupanya keadaan Michael telah memberikan perubahan baik pada keluarganya. Di saat yang bersamaan, Lian mendapatkan telepon dari saudaranya yang belum mengerti mengapa di kartu Natal mereka ada anak berkulit gelap. Di restoran, Lian ditertawakan temannya, karena di kartu Natal tampak dia dan Michael seperti Jessica dan King Kong. Candaan yang sangat keterlaluan. Di sini Lian marah dan mengatakan dia tidak butuh pengakuan mereka atas pilihannya. Mereka juga mengingatkan bahaya buat Colin anak perempuannya, satu atap dengan anak besar dan hitam. Mendengar itu Lian marah sekali dan pergi sambil mengumpat. Di rumah Lian bertanya pada putrinya apakah dia keberatan. Ternyata Colin tidak keberatan. Bahkan si Jay sudah memperkenalkan Michael ke temannya sebagai saudaranya. Michael kini sudah berubah banyak. Nampak dia akrab dengan anak-anak yang dulu suka pergi kalau Michael datang. Keakraban mereka disaksikan oleh Colin. Di sekolah, Michael kerap dipandang sebelah mata dan dijauhi. Tapi tidak dengan Colin. Dia sudah menganggap Michael sebagai saudaranya. Dia pun berpindah dari tempat temannya ke meja Michael. Di lapangan, Michael berlatih terus. Dia yang baru mengenal football nampak masih kebingungan. Musuh yang seharusnya didorong malah dibanting. Dan kadang dipanggul. Untuk menyemangati Michael, SC coba menerangkan kalau mereka adalah keluarga atlet. Jadi apapun profesinya, olahraga adalah sesuatu yang sangat mereka sukai. Untuk itu SC membantu Michael cara bermain football yang benar. Di sini nampak kekompakan Michael dan SC ditunjukkan. Mereka saling melengkapi. Di rumah saat Michael memanggil Lian Mrs. Cui, Lian nampak protes dan menyarankan untuk memanggilnya Mama atau yang lainnya. Di sini Michael minta tolong Lian untuk dibuatkan SIM. Saat ditanya apa alasannya, ternyata Michael ingin memiliki sesuatu yang di dalamnya ada nama dia. Di kantor nama Michael tidak ditemukan pada sistem, dan waktu ditanya apakah ada nama lain, Michael pun tidak tahu. Melihat kenyataan ini, Lian tampak sedih dan memutuskan apapun yang terjadi pada Michael, maka mereka bisa menghubunginya, termasuk pembayaran asuransi Michael. Di rumah, Lian berusaha membujuk suaminya untuk setuju kalau dia ingin mengenal Michael lebih jauh, termasuk masa lalunya. Sementara menurut suaminya, Michael saja tidak peduli dengan masa lalunya. Kenapa Lian bersikeras ingin mengetahuinya? Dan San pun akhirnya setuju. Keesokan harinya, Lian datang ke kantor pemerintahan untuk proses legalisasi perwalian atas Michael. Rupanya Lian ingin menolong Michael lebih serius lagi. Di kantor pemerintahan, data Michael tidak lengkap. Saran mereka untuk perwalian, Lian cukup mengurusnya ke pemerintah saja, tidak harus melalui ibunya. Karena status Michael sekarang diasuh negara. Ketika Lian bertanya berapa orang saudara Michael, diperkirakan 1 lusin. Ibu Michael tidak bisa mengingatnya dikarenakan kecanduan dia pada minuman yang sangat parah. Mendengar itu, Lian hanya tertegun dan berpendapat apapun yang terjadi pada Michael, ibunya berhak tahu. Suatu hari, Lian pergi mencari ibu Michael. Nyonya Ot nampak kaget dan mengira Lian adalah orang pemerintahan. Dia juga mengira Lian menerima dana dari pemerintah atas keberadaan Michael di rumahnya. Di sini Lian menerangkan kalau dia tidak menerima apapun dari pemerintah. Dia hanya ingin menolong Michael. Mendengar itu Nyonya Ot tersenyum haru. Dia juga memberitahu kalau Michael sering pergi dari orang tua asuhnya dan mendatangi dirinya untuk menjaganya dimanapun dia berada. Dia katakan itu sambil menahan tangis. Seburuk apapun Nyonya Ot, tetaplah dia seorang ibu. Saat diminta surat tanda lahir Michael, Nyonya Ot hanya terdiam. Rupanya dia tidak memilikinya. Jangankan surat tanda lahir, siapa ayah Michael pun dia tidak tahu. Karena Nyonya Ot berhubungan dengan banyak pria dan di bawah pengaruh narkotik. Sin pun berpindah ke rumah Lian. Di sana nampak semua anggota keluarga berkumpul. Di sini Lian bertanya pada Michael, apakah dia mau jadi bagian dari anggota keluarganya? Yang dijawab Michael, bukankah sekarang sudah?
dan mereka pun tertawa. Suatu hari Michael mendapatkan sebuah mobil dari ayah angkatnya. Nampak dia begitu senang. Ketika SJ ingin membeli game terbaru di mana ibunya tidak bisa mengantar dia, inilah kesempatan bagi Michael dan SJ untuk menjajah mobil barunya tersebut. SJ yang merasa senang bisa jalan tanpa ditemani ibunya, mengajak Michael bernyanyi. Rupanya hal ini membuat mereka tidak fokus berkendara dan tabrakan pun terjadi. Lian yang menerima kabar kecelakaan anaknya segera pergi. Di TKP dia diarahkan Michael untuk melihat CG. Di sana Lian mendapatkan CG dengan luka memar di muka, sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh petugas. Menurut mereka, CJ yang berukuran badan kecil kalau terkena airbag diperhitungkan muka retak leher patah. Tapi entah kenapa airbag seperti berubah arah. Di tempat lain tampak Michael menyalahkan dirinya, tangannya berlumuran darah. Saat ditanya ternyata dia telah menahan airbag yang mengarah ke CJ. Mendengar itu, Lian seperti tidak bisa berkata apa-apa. Di sebuah lapangan nampak Michael sedang berlatih yang direkam oleh CJ untuk bahan diskusi nanti. Sementara itu pelatih sibuk berteriak mengarahkan Michael untuk bermain lebih baik lagi. Cara Booth melatih yang terkadang menggunakan kemarahan apalagi ditujukan ke Michael membuat Anne marah dan dia pun segera turun ke lapangan. Di sini Anne memberitahu Michael untuk menganggap timnya adalah keluarganya, di mana Michael dituntut harus ikut melindungi mereka. Ketegasan dan keseksian Anne membuat para pemain lainnya seperti terkesima. Setelah itu permainan Michael pun nampak jauh lebih baik. Saat pelatih bertanya apa yang telah dilakukan, Anne hanya menjawab kalau Bert harus lebih mengenal pribadi muridnya. Hari pertandingan pun tiba. Lian, Sun, dan SJ nampak menyemangati Michael. Mendengar ejekan dari penonton pihak musuh yang duduk di belakang mereka terhadap Michael, membuat SJ marah. Tapi Anne mengingatkannya untuk tidak merespon. Tapi saat kedua kalinya penonton itu mengejek Michael, Lian pun naik pitam. Mendengar itu, si pengejek pun dia membisu. Tidak hanya supporter yang mengejek Michael, di lapangan pemain lawan pun melakukan hal yang sama. Mereka kerap membulinya, bahkan ketika terjatuh pemain lawan dengan entengnya menendang muka Michael. Melihat itu Bert tidak terima dan menuntut keadilan, tapi wasit hanya memberikan peringatan ringan. Tentu saja Bert marah dan mengatakan, "Aku akan membelanya seperti anakku sendiri." Mendengar itu Michael seperti tersadar kalau tim ini seperti keluarganya yang harus dia bela. Michael segera menenangkannya dan mengatakan, "Jangan khawatir pelatih, aku melindungimu." Permainan pun kembali dimulai. Kini Michael membalikan posisi skor timnya dari yang tertinggal jadi pemenang. Pemain yang kerap kali membulinya dia masukkan ke dalam tong. Alasannya biar cepat pulang. Tapi ada juga pemain lawan yang dia bantu untuk berdiri. Michael memang bukanlah seorang pendendam, dia polos dan baik hati. Melihat penampilan anaknya yang memukul, Lian dengan bangga mengatakan hal itu pada penonton yang beberapa kali mengejek Michael. Kemenangan ini diabadikan SJ dalam bentuk video yang kemudian dia kirim ke beberapa universitas sehingga Michael jadi terkenal. Banyak yang datang ke tempat latihan. Di sini Bert mendapat banyak pujian. Anne yang kebetulan ada di sana tidak bisa terima begitu saja. Dialah yang memperjuangkan Michael selama ini. Hal itu membuat Bert jadi serba salah. Di rumah Lian sibuk mengumpulkan data Michael untuk mendapatkan beasiswa di universitas. Ada kendala di IPK Michael yang hanya 1,76. Padahal persyaratan minimal adalah 2,5. Sun yang tidak yakin ada universitas yang mau menerima Michael terkejut saat Lian memperdengarkan voice note dari 70 universitas yang siap menerimanya. Karena masalah terdapat di IPK, maka mereka memutuskan untuk menyewa guru les bagi Michael. Maka terpilihlah Nona Shu, seorang wanita penuh semangat yang kebetulan satu alma mater dengan keluarga Cui. Penampilan Michael di lapangan yang begitu bagus membuat banyak orang datang ke rumah untuk meminta kesediaan Michael bergabung dengan klub mereka. Suatu hari Lian kedatangan utusan dari Universitas Mississippi. Dia pun merasa senang. Dengan harapan Michael memilih alma maternya, Lian coba bantu dengan membocorkan apa saja makanan favorit Michael dengan tidak lupa mengingatkan apa saja yang tidak boleh dilakukan terhadap Michael. Di sisi lain, dalam bidang akademik nilai Michael nampak semakin baik. Nona Shu yang memang menginginkan Michael masuk klub Miss Ole atau Universitas Mississippi, coba mempengaruhi Michael yang sudah menyukai klub Tennessee dengan menakutinya. Dia bercerita kalau di lapangan Tennessee banyak organ tubuh manusia yang terkubur
yang setiap saat bisa menangkap kakinya. Mendengar itu, Michael ketakutan. Hal ini efektif mempengaruhi Michael saat menentukan pilihannya. Kini tinggal nilai akademik Michael yang belum baik. Dia mendapatkan nilai C-, padahal yang diharapkan adalah B. Untuk menambah nilai, Michael harus membuat semacam karya tulis. Di rumah, Nanasu berusaha mencarikan materi apa yang akan jadi sumber karya tulis Michael. Akhirnya ditemukanlah sebuah cerita tentang serangan brigade ringan. Di sini diceritakan tentang patuhnya 600 prajurit terhadap komandannya meski harus tewas di lembah kematian. Dari kisah inilah akhirnya Michael membuat sebuah karya tulis yang bertemakan, jika kau mati dalam upaya melakukan hal yang penting, maka akan kau dapatkan kehormatan dan keberanian. Dalam karya tulisnya, Michael mengumpamakan komandan dan prajurit seperti pelatih dan pemain. Setelah membaca, nampak gurunya begitu terkesan, dan Michael pun lulus dengan IPK 2,52. Di rumah, saat Lian dan San memberitahu Michael restoran mana saja yang dimiliki ayahnya, tiba-tiba Lian mendapatkan telepon dari Jocelyn, asisten direktur penegakan aturan dari Asosiasi Penegakan Atletik Universitas. Rupanya dia mencurigai keluarganya, yaitu keluarga Cui, sedang berusaha menyelundupkan Michael ke Miss Ole. Hal itu dianggap berbahaya karena kalau sampai lolos, maka kedepannya akan banyak lagi anak yang diselundupkan ke universitas. Michael yang kesal dan bingung mendapatkan investigasi seperti itu akhirnya pergi. Di luar, Lian yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi tentu saja bingung melihat ekspresi anaknya yang nampak kesal. Di sini Michael menuduh Lian memasukkan dirinya ke Miss Ole bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk kepentingan Lian. Setelah itu Michael pun pergi meninggalkan ibunya yang berdiri keheranan. Di rumah, Lian merasa bersalah karena selama ini dia terlalu fokus pada beasiswa yang akan diterima Michael tanpa menanyakan terlebih dahulu pada Michael apakah dia suka atau tidak. Di sini lain nampak Michael pergi ke tempat ibunya, tapi yang dia dapatkan teman yang kerap mengganggunya. Di sini dia bertemu dengan teman baiknya yaitu David. Di sini Michael marah saat dituduh sudah menyentuh saudara angkat perempuannya, hingga perkelahian pun tidak bisa dihindari lagi. Dia baru berhenti saat mendengar tangisan bayi. Michael yang nampak tenang dan lugu akan berubah menjadi kuat dan cermat saat merasa keluarganya terancam atau dihinakan. Lian yang masih merasa bersalah terus mencari keberadaan Michael. Dia mendatangi tempat ibu Michael. Di sana dia bertemu pemuda berandalan yang suka mengganggu anaknya. Saat ditanya apakah Michael datang ke sana, dia pun hanya menjawab ya dan mengatakan akan membalas dendam pada Michael. Mendengar anaknya diancam, Lian pun tidak tinggal diam. Dia balik mengancam mereka. Di mobil tiba-tiba Michael menghubunginya dan minta dijemput. Rupanya dia takut ditangkap polisi karena telah membuat kerusuhan. Melihat itu, Lian pun segera menenangkannya. Dia yakin tidak mungkin anak berandalan itu lapor pada polisi. Melihat Michael yang mulai tenang, Lian yang memang penasaran dengan kehidupan Michael dan ibunya, ingin tahu bagaimana mereka bertahan hidup di tempat seperti itu. Michael dengan polos menjawab kalau dia masih kecil, kalau ibunya akan melakukan hal buruk apapun, dia disuruh tutup mata. Kalau sudah selesai, maka ibunya akan mulai berhitung sampai 3, baru boleh buka mata. Di sini ibunya akan berkata, masa lalu sudah lewat, dunia tempat yang indah, maka semuanya beres. Mendengar itu, Lian hanya diam termangu. Di sini juga Lian mencoba bicara dari hati ke hati. Dia mengaku telah salah menilai. Menurutnya Michael suka football dan suka masuk ke Miss Ole. Maka tanpa bertanya terlebih dahulu dia proses semuanya. Kini Lian membebaskan Michael. Kalaupun mau masuk klub Tennessee, klub yang tidak disukainya juga tidak apa. Dia siap mendukung. Mendengar itu Michael nampak senang. Keesokan harinya Michael datang menemui Nona Jocelyn dan minta maaf karena telah pergi begitu saja. Waktu itu dia kesal karena dicecar begitu banyak pertanyaan yang intinya tentang mengapa semua orang menginginkan dia kuliah di Ole Miss. Tidak ada satupun yang menanyakan alasan dia mau masuk ke Ole Miss. Mendengar itu Nona Jocelyn terdiam dan bertanya, mengapa Michael ingin kuliah di Ole Miss? Dengan tersenyum Michael menjawab, karena di sana seluruh keluargaku kuliah. Mendengar jawaban itu Nona Jocelyn pun tersenyum manis. Tiba waktu keberangkatan Michael ke Universitas Mississippi di Oxford, Amerika. Kelihatan Lian begitu berat melepas anaknya. Di sana juga nampak Nona Su yang sudah siap akan membantu Michael di Oxford nanti.
Sepertinya dia juga mulai sayang pada Michael. Kini dengan berat hati, Lien harus melepas kepergian anaknya, disertai segudang nasihat dan sanksi kalau dilanggar. Setelah mengucap perpisahan, dia pun segera pergi ke mobil seperti menghindari sesuatu. Michael yang melihat kebiasaan ibunya ini segera menyusul dan menemukan kalau Lien sedang menangis. Menyadari kalau akan segera berpisah, mereka pun berpelukan. Suatu hari Lien membaca sebuah artikel tentang kehidupan anak-anak di daerah kumuh. Mereka hidup tanpa ayah, keluar masuk panti asuhan, terbunuh dalam sebuah perkelahian antar geng di Hearth Village. Di antara mereka ada yang terbunuh di hari ulang tahunnya yang ke-21. Dialah David, sahabat Michael. Di akhir artikel diceritakan kalau mereka berpotensi untuk jadi seorang atlet handal. Di sini Lien sangat bersyukur berhasil menyelamatkan satu di antara mereka dan menjadikannya atlet All-American di Ole Miss. Demikianlah Sobat Arsy, cerita berakhir bahagia. Semoga alur cerita ini bisa menghibur sobat semua. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih.